Strategi Perlindungan Anak. Pada tanggal 13 sampai 15 Maret 1984 di Belgia, Italia, berlangsung konferensi internasional yang dihadiri 34 pemimpin dunia. Guna membicarakan usaha yang disebagainya dilakukan untuk melindungi kesehatan anak sedunia. Permasalahannya masih rendahnya cakupan imunisasi pada anak di negara yang sedang berkembang. Pada konferensi ini akhirnya dibentuk Satuan Tugas Kelangsungan Hidup yang tugasnya adalah membantu perkembangan imunisasi pada anak dengan cara yang pertama yaitu mengembangkan vaksin baru yang lebih baik, sedangkan yang kedua memiliki teknologi yang tepat untuk memberikan vaksinasi. Yang terakhir yaitu ketiga, menerapkan kedua hal tersebut secara efisien melalui kesehatan layanan primer. B. Sasaran yang diupayakan dunia. Sasaran yang diupayakan dunia terbagi menjadi 5 sasaran. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu perlindungan bagi anak-anak perempuan dan wanita. Yang ketiga yaitu gizi. Sedangkan yang keempat kesehatan anak. Dan yang terakhir yaitu kelima pendidikan. C. Pokok-pokok pikiran Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. IDAI merupakan organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari para dokter spesialis anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka membagikan pokok-pokok pikiran dalam upayanya membantu pemerintah meningkatkan mutu kesehatan dan kelangsungan hidup anak Indonesia dalam memasuki pembangunan jangka panjang 2 tahun 1994 sampai 2018. Satu masalah pokok yang dihadapi Indonesia yaitu gizi. Masih adanya kurang gizi dan hambatan pertumbuhan, defisiensi vitamin A, anemia defisiensi besi, gondok endemik, dan masih tingginya angka BBLR. B. Aspek mental atau intelektual dan spiritual. Kecerdasan dan kreativitas yang belum memadai, perilaku dan budi pekerti yang baik belum merata, dan iman yang masih perlu ditingkatkan. C. Aspek pendidikan. Belum semua anak menikmati kesempatan belajar pada tingkat pendidikan dasar 6 tahun dan SLTP 3 tahun. Belum sempurnanya sistem dan metode pendidikan dan masih tingginya angka putus sekolah. D. Aspek demografi dan keluarga berencana. Masih tingginya jumlah balita, angka kelahiran kasar, struktur pokok yang kurang seimbang, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. E. Aspek kesehatan. Belum semua anak terjangkau oleh pelayanan kesehatan dasar. Kualitas bayi baru lahir yang kurang akibat belum matangnya perkawinan atau menikah di usia muda. Kesakitan yang masih didominasi penyakit infeksi, bahkan sejak janin di dalam kandungan, sehingga menyebabkan kecacatan. Tujuan IDAI. Tujuan umum IDAI yaitu meningkatkan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak di Indonesia melalui strategi peningkatan makanan bayi dan anak atau PMBA dengan optimal. Yang kedua, tujuan khusus. 1. Meningkatkan cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan ASI dalam 1 jam pertama. 2. Meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif 6 bulan. 3. Meningkatkan cakupan pemberian MPASI pada bayi mulai usia 6 bulan. 4. Meningkatkan cakupan anak yang mendapat ASI sampai 24 bulan atau lebih. 5. Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui.